Diduga balas dendam, tawuran antar remaja kembali pecah di perbatasan Medan Belawan dan Medan Labuan, Sumatera Utara. Tawuran memaksa pengguna jalan berbalik arah menghindari dampak yang tak diinginkan. Dua kelompok pemuda kembali terlibat tawuran di perbatasan Kecamatan Medan Labuan dan Medan Belawan, Kota Medan, Sumatera Utara. Mereka saling melempar batu, botol kaca, hingga petasan. Akibat tawuran, arus lalu lintas di kawasan itu terganggu. Para pengguna jalan tak berani melanjutkan perjalanan karena khawatir akan terdampak tawuran. Sejumlah pengguna jalan bahkan harus memutar balik untuk menghindari tawuran. Diduga tawuran ini dipicu dendam lama antara kedua kelompok pemuda. Itu tadi kita dapat laporan dari kantor lurah tadi, kelurahan. Tiba-tiba udah terjadi kerumunan massa. Apa ada dendam karena salah satu kios itu hancur, Bang? Bisa jadi. Ini yang lanjutan dari malam-malam sebelumnya ini. Itu, Bang, ya? Iya. Aksi tawuran berhenti setelah petugas kepolisian dari Polsek Medan Labuan dan Polsek Medan Belawan tiba di lokasi. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Pemirsa, terekam kamera CCTV dan viral di media sosial kedua pelaku curanmor di Semarang, Jawa Tengah akhirnya berhasil diringkus. Kedua pelaku nekat beraksi di siang hari, mengancam korban dengan pistol airsoft gun. Inilah video rekaman CCTV aksi pencurian motor di salah satu minimarket di kota Semarang, Jawa Tengah yang viral di media sosial beberapa waktu lalu. Salah satu pelaku bahkan menembak korban dengan pistol airsoft gun. Polisi yang mengetahui identitas pelaku berhasil menangkap keduanya di tempat persembunyiannya di Desa Ngroto, Mayong, Jepara. Saat penggerbekan, kedua pelaku yakni Hambali dan Heri Irawan melawan dan berusaha kabur, sehingga petugas terpaksa mengambil tindakan tegas. Dari lokasi penggerbekan, petugas menyita 6 unit sepeda motor, pistol airsoft gun, dan sejumlah barang bukti lainnya. Kami dapat mengamankan 2 orang tersangka atas nama Hambali dan Heri dengan melakukan upaya perlawanan, dan kami menetapkan 1 orang DPO atas nama DA. Sementara sampai dengan hari ini masih kita lakukan upaya pencarian kepada tersangka tersebut. Akibat perbuatannya, para pelaku dijerat pasal 365 KUHP tentang perampokan dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristadi, iNews melaporkan. Seorang balita tewas dalam peristiwa kebakaran rumah di Pekanbaru, Riau. Korban terjebak di dalam rumahnya, tak dapat menyelamatkan diri. Rumah di Jalan Pembina Ujung, Kelurahan Rumbai Sari, Kecamatan Rumbai Timur, Pekanbaru Riau, hangus akibat terbakar pada siang kemarin. Dalam peristiwa kebakaran, seorang bocah bernama Fauzan berusia 3 tahun ditemukan tewas mengenaskan di dalam sebuah lemari. Diketahui, korban terjebak di dalam rumah, sementara orang tua korban sedang berada di luar rumah. Dugaan sementara, korban yang sendirian di rumah bermain-main dengan korek api. Ada seorang korban ya yang terbakar, meninggal dunia atas nama Fauzan ya, umur 3 tahun sedang bermain korek api. Kemudian korek api itu menyambar kasurnya di dalam kamar. Jenazah korban hingga kini masih berada di Rumah Sakit Bayangkara Polda Riau untuk diotopsi. Dari Pekanbaru Riau, Indra Yosrizal, iNews melaporkan. Bocah kelas 2 SD di Pamekasan, Madura, Jawa Timur tewas dengan kondisi mengenaskan. Pelaku pembunuhan yang ternyata kerabat korban berhasil diringkus. Keharuan mewarnai pemakaman AA, bocah kelas 2 sekolah dasar di Desa Taraban, Pamekasan, Madura, Jawa Timur. AA harus meregang nyawa dengan kondisi mengenaskan karena dibunuh. Motif pembunuhan dipicu dendam pelaku pada orang tua korban. Bergerak cepat, polisi meringkus UA yang masih terhitung kerabat korban. Pelaku tega menghabisi nyawa bocah tak berdosa karena dendam pada orang tua korban.
Akibat perbuatannya pelaku terancam hukuman seumur hidup hingga hukuman mati. Untuk kasus ini motif dari pelaku yaitu merasa sakit hati karena keluarganya korban berselisih dengan keluarganya pelaku. Pelaku langsung membawa pedang mencari orang tua dari pelaku, namun tidak ketemu. Yang ditemukan hanya anaknya, dan anaknya ialah yang menjadi korban dengan melakukan sabetan menggunakan samurai sebanyak 3 kali. Hasil otopsi forensik jasad nenek berusia 61 tahun di Palembang, Sumatera Selatan menguatkan dugaan keracunan. Diduga Noni diracun oleh menantunya yang lama tinggal bersama. Forensik Rumah Sakit Bayangkara Muhammad Hasan Palembang mengotopsi jasad Noni, warga Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. Dari hasil otopsi ditemukan adanya tanda-tanda keracunan yang diderita korban sehingga menyebabkan kematian. Usia memang deh. Ujung jarinya juga warna kebiruan, bintik banyak kelaran pada bola matanya. Karena kekerasan nggak ada. Ya, tadi kita lakukan pemeriksaan dalam, kita ambil ya organ dalamnya hanya sedikit, ya, hatinya, paruhnya, otaknya, ya saluran makanannya, lambungnya kita periksa semua. Itu kita labor. Jadi diduga adanya racun tadi, dok? Iya, karena waktu kita jemput kok sepertinya baunya menyengat ini. Noni diduga tewas usai diracun sang menantu. Jasad korban ditemukan anaknya di dalam rumah dengan kondisi mulut yang mengeluarkan cairan. Pertama awalnya tidak tahu jelas. Pas pulang ke rumah, keadaan ibu? Ya sudah, tidak anu lagi, tidak baca ngomong lagi. Kalau sudah banyak buih, Kak, ya? Iya, anu lagi ya. Sempat nanya sama istri kakak, apa jawabannya, Kak? Ya katanya itulah masuk angin. Sementara pelaku, menantu korban Dewi Asmara berhasil diamankan dari amukan warga yang kesal. Jadi dari hasil pemeriksaan yang telah kami lakukan terhadap pelaku, memang target adalah suaminya, karena suaminya selama ini sering bertengkar dengan pelaku. Akibat perbuatannya, pelaku terancam hukuman pembunuhan berencana dengan ancaman pidana penjara seumur hidup. Dari Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, Tim Liputan iNews melaporkan. Pengusaha tahu di Tangerang, Banten tega mencabuli gadis berusia 14 tahun. Pelaku membujuk korban dengan iming-iming uang. Demi melampiaskan nafsu bejatnya, seorang pengusaha tahu di Tangerang, Banten mencabuli seorang gadis yang masih berusia 14 tahun yang masih tetangganya sendiri. Modus pelaku meminta korban untuk memijat punggung pelaku serta dijanjikan akan diberi uang. Pria pengusaha tahu ini nekat melakukan aksi bejatnya terhadap Deka, 14 tahun, lantaran tergiur dengan kemolekan tubuh korban usai mengintipnya mandi. Korban sempat diancam untuk tidak menceritakan kejadian ini jika tidak mau menanggung malu. Namun aksi cabul sang pengusaha tahu ini akhirnya terbongkar setelah korban bercerita ke orang tuanya yang kemudian melaporkan kasus ini ke Polresta Tangerang. Korban kembali ke rumah melaporkan ke orang tuanya, ibunya. Kemudian diterbitkan laporan polisi, kita lakukan penangkapan. Dan setelah dilakukan penangkapan, kita lakukan proses penahanan terhadap tersangka. Akibat perbuatannya, pelaku diancam pasal 81 ayat 2 Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara. Dari Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Seorang oknum polisi di Tabanan, Bali ditangkap karena mencuri emas di sebuah pasar. Oknum yang baru bekerja sebagai polisi selama 2 tahun ini mencuri karena terlilit utang. Aksi seorang oknum polisi yang mencuri emas di sebuah toko di pasar Tabanan, Bali terekam kamera pengawas. Tak butuh waktu lama, pelaku yang datang langsung mengambil 2 buah cincin yang diletakkan di atas etalase. Pelaku yang berusaha lari tertangkap warga dan dibawa ke Mapolres Tabanan. Meski sempat diamankan di kantor polisi, pelaku sempat kabur dan ditangkap kembali oleh polisi di Buleleng. Diketahui, Bribda P baru bekerja sebagai polisi selama 2 tahun dan nekat mencuri karena dililit utang. Untuk pelakunya oknum dari anggota kita
baru 2 tahun dinas. Untuk motifnya dan modusnya karena terlilit hutang, sehingga mengambil jalan pintas. Namun kami juga kita akan proses pidananya. Bribda P kini masih diperiksa pihak Propam Polres Tabanan. Pelaku terancam pasal 363 tentang perampasan dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dari Tabanan, Bali, Made Argawa, iNews melaporkan. Kesal karena saat balap liar dibubarkan polisi, 2 pemuda di Kota Malang merusak mobil patroli petugas. Keduanya kini diamankan polisi. MF 22 tahun dan DY 23 tahun, warga Kota Malang, Jawa Timur, diamankan petugas Polresta Malang Kota. Keduanya ditangkap setelah merusak sebuah mobil patroli polisi milik Dinas Patroli Polresta Kota Malang. Pengerusakan terjadi saat petugas patroli membubarkan aksi balap liar di Jalan Soekarno-Hatta, Kota Malang, Minggu dini hari. 1 buah batako. Saat dibubarkan, kedua pelaku justru memundurkan mobilnya hingga menabrak bagian depan mobil milik petugas, kemudian kabur. Lari dia, lari. Terus dia lari ketemu lagi dia ada mobil patroli, kan memang kita masih cari tadi pelaku yang tadi. Dia lempar lagi, tapi kena ke bodi belakang, nanti kelihatan ininya, bekasnya. Setelah itu dia pulang ke rumah, dia bersembunyi di sana. Dia melakukan ini dengan sadar. Kedua pelaku dikenakan pasal berlapis, yaitu pasal 170 KUHP dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara dan pasal 310 untuk pelanggaran lalu lintas dengan ancaman hukuman maksimal 3 tahun penjara. Dari Malang, Jawa Timur, Dedi Irwansyah, iNews melaporkan. Kebakaran hebat terjadi di sisi ruas tol Joro Cakung Timur. 5 tempat usaha dan gudang ban ludes terbakar. Api dengan cepat membakar ribuan ban yang berada dalam kawasan gudang ban vulkanisir di kawasan Cakung, Jakarta Timur. Selain membakar gudang, api juga menghanguskan jumlah tempat usaha seperti rumah makan, bengkel las, dan beberapa rumah tinggal. Belasan unit mobil pemadam kebakaran berjibaku memadamkan api. Belum diketahui penyebab dari kebakaran ini, namun diduga api berasal dari percikan las bengkel las. Pemirsa, jangan sepelekan pemakaian perhiasan, terutama cincin pada buah hati Anda, karena jika dipakai dalam jangka waktu yang cukup lama akan menjepit jari jemarinya. Di Tanah Abang, Jakarta Pusat, petugas Sudin Penanggulangan Kebakaran dan Menyelamatkan harus didatangkan ke lokasi guna melepaskan sebuah cincin yang melingkar di jari seorang bocah berusia 5 tahun. Bocah perempuan yang baru berusia 5 tahun ini terus menangis saat petugas Sudin Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan mengevakuasi sebuah cincin di jari manisnya. Meski telah duduk di pangkuan sang ibu, namun bocah bernama Elvina Tauta Afifah ini terus saja menangis ketakutan, terlebih dengan kondisi jari yang telah membengkak. Perlahan dan penuh kehati-hatian, petugas akhirnya berhasil memotong cincin yang melingkar di jari Elvina menggunakan sebuah tang dan alat pemotong gerinda berukuran kecil. Seketika tangis histeris pun terhenti saat merasakan jari manisnya tidak lagi terjepit cincin emas. Karena perkembangan itu ya Pak, anak kan makin lama makin besar gitu ya Pak. Jadi cincin kan statis, jadi dia lama-lama jadi sempit, lama-lama tidak buta atau sudah bengkak begitu. Kejadian ini bisa jadi pelajaran bagi para orang tua agar tidak memakaikan perhiasan kepada buah hatinya dalam jangka waktu yang lama. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan.